Cerita dimulai dengan malam yang indah dipenuhi oleh kebahagiaan Mia Kalisa yang telah resmi menjadi suami istri dengan Ellen. Teman-teman Mia memberikan ucapan selamat dan doa satu persatu. Lana Rose dengan kelembutan dan kebijaksanaannya memberikan nasihat kepada Ellen untuk selalu menyirami hubungan mereka dengan cinta dan kasih sayang agar rasa cinta Mia semakin berkembang. Lalu di sebelahnya ada Maria Osaka yang memberikan saran kepada Ellen dan Mia untuk saling mengalah dalam kehidupan ini. Dia mengingatkan bahwa mereka hidup kadang berada di atas, kadang juga di bawah, dan penting untuk mengalah dan memberikan kesempatan Mia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian Lexi Laures dengan rambut pirang yang mempesona memberi peringatan kepada Ellen agar tidak bersikap kasar terhadap Mia, kecuali jika Mia memintanya. Dan terakhir, ada Rally Red dengan kecerdasannya mengingatkan Mia untuk selalu mencuci tangan sebelum memasukkan sesuatu ke mulutnya, dengan maksud menjaga kesehatan dan kebersihan. Semua nasihat dan doa dari teman-teman Mia memberikan sentuhan khusus pada pernikahan mereka dengan Ellen. Pembawa acara pun penasaran dengan asal-usul persahabatan mereka dan menanyakan dari mana awal pertemuan mereka. Film kemudian flashback ke beberapa waktu sebelumnya saat acara pemakaman seorang pria tampan dan kaya raya bernama Johnny yang baru saja meninggal. Arwah Johnny pun hadir dalam acara pemakamannya. Johnny adalah sosok pria yang sangat tampan dan memiliki kekayaan melimpah, sehingga banyak orang yang datang dan melayat untuk mendoakan Johnny. Di antara mereka ada Suster Teresa yang merupakan kakak perempuan Johnny, serta Bernie, asisten setia Johnny. Sebelum meninggal, Johnny menulis surat wasiat yang menunjukkan bahwa dia akan mewariskan harta yang sangat berharga baginya kepada mantan kekasihnya. Namun, Suster Teresa tidak mengetahui siapa mantan kekasih Johnny tersebut. Pembicaraan Suster Teresa dan Bernie didengar oleh seorang pria yang kemudian menyebarkan kepada orang-orang yang hadir di acara pemakaman. Akibatnya, orang-orang mengangkat tangan ketika ditanya siapa mantan kekasih Johnny. Bahkan ada yang mengaku bahwa dia dan Johnny memiliki anak. Seorang ibu-ibu yang berusia 50 tahun juga mengaku sebagai mantan kekasih Johnny. Seorang pria kemayu bahkan dengan lembut mengaku bahwa dia dan Johnny pernah menjalin hubungan. Sebagian besar orang di pemakaman ini mendukung mereka, namun Suster Teresa tidak yakin bahwa adiknya akan berpacaran dengan orang-orang seperti mereka. Dia tidak percaya bahwa Johnny berpacaran dengan pria kemayu tersebut, begitu juga dengan seorang ibu-ibu. Dari semua yang hadir, Suster Teresa memanggil 5 wanita yang terlihat menarik dan sesuai dengan selera adiknya. Kelima wanita tersebut maju dan berbaris, lalu Suster Teresa bertanya kepada mereka bagaimana mengenal adiknya, dan mereka pun bercerita. Dimulai dari Lana Rose, seorang kasir di sebuah kedai kopi. Pekerjaannya tidak mudah, selalu mendapat marah dan bentakan dari atasannya. Kebetulan Johnny dan Bernie sering datang ke kedai kopi tersebut. Johnny langsung berdiri dan dengan anggun merapikan rambutnya. Tanpa ragu, Johnny mengajak Lana untuk berkencan. Namun karena suasana hati yang sedang tidak baik setelah dimarahi oleh bosnya, Lana menolak ajakan kencan Johnny. Merasa ajakannya itu ditolak, Johnny berencana akan membeli kedai kopi itu. Bukan cuma itu, bos Lana juga akan dipecat. Namun Lana tidak tega hal itu terjadi. Ia akhirnya mau diajak kencan oleh Johnny. Di sini Lana langsung jatuh cinta dan terpesona dengan Johnny. Selain tampan dan kaya, Johnny juga sangat baik hati. Johnny memberikan semangat kepada Lana untuk bekerja sambil kuliah. Dan sebagai tanda terima kasih, Lana pun bersedia diajak bermain futsal dengan Johnny. Mereka pun langsung menggelar pertandingan tersebut di dalam kedai. Aktivitas yang membuat keringat keluar ini juga ditonton oleh Bernie yang bertugas menjaga pintu untuk melindungi bosnya. Tiba-tiba datanglah Maria yang ingin membeli kopi. Tentu saja Bernie menghalangi Maria. Setelah Maria pergi, kemudian Mia datang dengan membawa produk kopi yang harus dibayar. Bernie pun berpura-pura mengalami serangan jantung. Bermula dari bermain futsal di kedai kopi, Johnny dan Lana sering menghabiskan waktu bersama dalam berolahraga. Kali ini Johnny menyiapkan banyak lilin untuk menciptakan kesan romantis dalam pertandingan futsal mereka.
Pertandingan futsal itu menjadi lebih baik dari sekedar olahraga. Itu menjadi momen di mana Johnny dan Lana saling mengungkapkan perasaan mereka. Suster Teresa terkejut ketika mendengar cerita Lana yang langsung bersedia bermain futsal pada kencan pertamanya. Setelah mendengar kisah cinta Lana Rose, kita akan mendengarkan kisah cinta antara Mia Khalisa dan Johnny. Mia tergabung dalam serikat pekerja yang melakukan demonstrasi di depan kantor Johnny. Cinta pandangan pertama Johnny terhadap Mia membuat hatinya berdebar-debar. Johnny dengan ramah mempersilahkan Mia untuk masuk ke kantor. Tanpa ragu Johnny memenuhi permintaan Mia untuk menaikkan gaji karyawan dan menghentikan rencana pemecatan beberapa karyawan. Sebagai gantinya, Johnny meminta Mia untuk menjadi pacarnya. Namun Mia bukanlah tipe gadis yang mudah ditaklukkan. Dia menolak tawaran Johnny. Tidak menyerah, Johnny mengajak Mia untuk makan siang keesokan harinya. Namun Mia malah mengajak semua teman karyawan yang lain dengan alasan bahwa Johnny akan membelikan makan siang untuk mereka. Johnny tetap tidak menyerah, dia memberikan sebuah keranjang bunga untuk Mia meskipun Mia cuek dengan pemberiannya. Di balik sifat cuek Mia, dia menyimpan masalah keluarga yang sangat berat. Ibunya kabur meninggalkan ayahnya yang sakit, namun tiba-tiba kembali seakan-akan tanpa memiliki rasa bersalah. Mia kemudian menelpon Johnny dan mengajaknya ke apartemen. Johnny bingung dengan kejadian ini. Akhirnya Mia dengan tangis yang tak terbendung menceritakan masalah keluarganya kepada Johnny. Sejak malam itu, Johnny dan Mia menjadi teman curhat, bahkan Mia sering membawakan makanan untuk Johnny. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam kesulitan dan kehidupan pribadi mereka. Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam dan saling memahami. Johnny menjadi sosok yang hadir untuk mendengarkan dan memberikan dukungan kepada Mia dalam menghadapi masalah keluarganya. Sampailah di suatu hari, saat kantor sedang sepi, Mia pun diajak Johnny untuk bermain futsal. Mereka berdua memutuskan untuk menggelar permainan seru antara bos dan karyawan sambil menikmati momen kebersamaan yang luar biasa. Benny seperti biasanya berada di sisi lapangan sebagai penjaga dan penonton setia. Tiba-tiba Lana muncul di kantor. Untungnya Benny segera menyampaikan alasan bahwa Johnny tengah mengikuti rapat penting. Menyadari keasikan mereka, Mia dengan gembira menyuruh Johnny untuk bekerja lembur saat malam hari ketika kantor sudah sepi. Mia tak bisa menahan kegembiraannya dan mengajak Johnny untuk kembali bermain futsal. Kisah selanjutnya adalah tentang Maria Osaka yang bertemu dengan Johnny di sebuah seminar bisnis. Johnny sebagai bos dari berbagai usaha sering menghadiri acara seminar. Di salah satu seminar itulah Johnny bertemu dengan Maria. Johnny langsung terpesona dengan kecantikan Maria, namun Maria lebih memilih untuk bersikap cuek terhadapnya. Johnny tidak ingin menyerah begitu saja. Ketika Maria mengadakan acara bakti sosial, Johnny tampil di barisan depan untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya kaya, tetapi juga baik hati dan suka berbagi. Disitulah hati Maria mulai terbuka untuk Johnny. Awalnya mereka hanya sebatas teman bisnis, menghabiskan waktu bersama dan berbicara tentang dunia bisnis. Namun mereka mulai bermain dan berenang bersama. Hubungan mereka semakin akrab dan saling memahami. Suatu hari, Maria menceritakan bahwa bisnisnya sedang menghadapi kesulitan. Sementara bisnis keluarganya selalu memiliki masalah sendiri. Ayah Maria ingin dia menjalankan bisnis keluarga, tetapi Maria ingin merintis usahanya sendiri agar orang-orang tahu bahwa keberhasilannya didapatkan melalui perjuangannya sendiri. Johnny pun mendukung Maria dalam apapun yang dia ingin lakukan. Tanpa pikir panjang, keduanya seolah-olah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua terlibat dalam permainan futsal yang sangat seru. Maria memberikan yang terbaik dalam permainannya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Johnny, dan Johnny hanya bisa menikmati permainan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat mendengar cerita Maria, Suster Teresa hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita seperti Maria ternyata juga gemar bermain futsal. Kini giliran Lexi Laures yang berbagi kisah. Ia dan Johnny bertemu saat Lexi merasa bosan dengan hidupnya sendiri. Lexi hampir melompat dari atas gedung, tetapi Johnny dengan sigap mencegahnya dan menghentikan aksinya.
Lexi berbeda dari wanita lainnya, dia lebih cerewet dan memiliki sikap yang judes. Dari situlah keakraban antara Lexi dan Johnny mulai terjalin. Lexi menceritakan bahwa orang tuanya telah bercerai dan itu membuatnya merasa kehilangan arah dalam hidup. Merasa kasihan, Johnny memutuskan untuk membiarkan Lexi tinggal di apartemennya yang sudah lama tidak ditempati. Di hari-hari berikutnya, Lexi diundang ke rumah Johnny. Johnny memanggil seorang penata rias untuk merubah penampilan Lexi agar lebih baik. Penampilannya yang acak-acakan sekejap berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Tidak hanya itu, Johnny juga mengajak Lexi jalan dan memberikan nasihat agar Lexi lebih semangat dalam menjalani hidup mengingat mereka masih muda. Akhirnya Lexi menemukan semangat hidupnya bersama Johnny. Dan tak lupa, Johnny mengajak Lexi untuk bermain futsal bersamanya, sebuah olahraga yang menjadi hobinya. Saat itu, Lana datang untuk membersihkan apartemen. Selain bekerja di kedai kopi, Lana juga bekerja sebagai pembersih apartemen. Di sana, Lana menemukan sebuah CD yang terjatuh milik Lexi. Tanpa pilihan lain, Bernie harus mengarang cerita bahwa dia yang habis bermain futsal dengan pacarnya. Dan di saat itu, giliran Riley Red untuk berbagi kisahnya. Riley dengan wajah yang dipenuhi jerawat bekerja sebagai penata rias. Suatu hari, Riley bertemu dengan Johnny ketika Johnny menjadi sponsor dalam sebuah kontes kecantikan. Namun Riley adalah seorang anak tiri dan seringkali diperlakukan dengan kejam oleh saudara tirinya yang bernama Kara. Johnny yang melihat perlakuan tidak adil terhadap Riley pun penasaran dan bertanya-tanya tentang situasi tersebut. Riley pun berani membuka diri dan menceritakan bahwa dia diadopsi oleh orang tua Kara dan seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik darinya. Merasa kasihan, Johnny menawarkan kepada Riley untuk menjadi asistennya dan tinggal di rumahnya. Berbeda dari wanita lainnya, di sini Johnny hanya merasa kasihan terhadap Riley, tapi ia melihat kebaikan hati yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, Johnny memutuskan untuk memanggil anak buahnya untuk merubah penampilan Riley. Awalnya, anak buahnya ragu karena penampilan Riley yang menakutkan. Namun setelah Johnny berjanji dan memberikan kenaikan gaji dan bonus berlipat, mereka menjadi semangat dan dengan penuh antusias merubah Riley menjadi wanita cantik layaknya seorang model. Tidak hanya wajah Riley yang berubah, tetapi juga cara berpakaian yang diperbaiki sehingga Riley terlihat sangat cantik dan mempesona. Dengan penampilan Riley yang baru, Johnny pun memutuskan untuk mengikuti Riley dalam kontes kecantikan. Sebagai tanda terima kasih, Riley memberikan kue serabi dan buah semangka yang menjadi miliknya kepada Johnny. Suster Teresa semakin terkejut karena terlibatnya semua mantan Johnny dalam permainan futsal. Namun tragisnya hubungan Johnny dengan kelima pacarnya berakhir dengan tragis karena Johnny ketahuan telah berselingkuh. Suster Teresa kemudian bercerita tentang wasiat Johnny, di mana ia akan mewariskan sesuatu yang sangat berharga kepada mantan-mantannya. Seketika semua mantan Johnny berebut abu jenazahnya dan kekacauan pun terjadi dalam acara pemakaman yang seharusnya menjadi momen penghormatan terakhir. Namun Suster Teresa memiliki rekaman terakhir dari Johnny yang ingin dibagikan kepada mereka. Dalam rekaman tersebut, Johnny mengungkapkan bahwa ia berpacaran dengan 5 perempuan tersebut secara bersamaan. Namun, Johnny memiliki niat baik dengan warisannya. Ia ingin mewariskan kedai kopinya kepada semua mantan pacarnya. Kedai kopi tersebut akan menjadi warisan yang menggambarkan karakteristik unik dari setiap mantan Johnny. Jika mereka bersatu, mereka akan menjadi tim yang kuat dan kompak. Dengan demikian, Suster Teresa memberikan ucapan selamat kepada mereka berlima sebagai pemilik baru kedai kopi Johnny. Meskipun perjalanan asmara mereka bersama Johnny berakhir dengan tragedi, mereka memiliki kesempatan untuk menjalankan warisan Johnny dan menjadikannya sebagai ikatan yang kuat di antara mereka, lalu film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.